Salam Pramuka. Salam. Jumpa lagi bersama kita di program Candu Bincang Pandu untuk Pramuka Bojonegoro. Dan hari ini kita bersama dengan Kak Said Edi Wibowo. Selamat siang Kak Said. Selamat siang Kak Niko. Alhamdulillah kelihatannya wajahnya berseri-seri. Alhamdulillah. Yang penting bahagia. Alhamdulillah. Itu maka memang tujuan Pramuka itu ya bagaimana kita bisa berbahagia. Betul, gitu, betul. Sibuk apa Kak Said sekarang? Ini lagi sibuk yang pertama ya sesuai dengan tupoksi saya di Kementerian Agama mengkondisikan madrasah-madrasah yang berbasis pesantren dan melaksanakan pendampingan di pesantren Ramadan ini kan itu. Memang ya selain aktivis Pramuka juga punya kesibukan yang ada relevansinya dengan gudup-gudup. Nah. Betul ya di gugus depan. Berarti kalau MTS itu kan golongan penggalang. Penggalang. Kalau saya di penegak kan itu di MA. Oh di khusus MA. MA. Gitu. Oke. Oke Kak Said, luar biasa sekali ini kalau kita melihat di dunia kepramukaan ini sudah selalu kelihatan melalang melintang lah itu. Alhamdulillah ini di kepengurusan ini masuk di periode ketiga kan itu. Ketiga. Luar biasa, itu sangat alhamdulillah masih dipercaya sama pimpinan. Jadi untuk di periode Kak Nurul lagi ya. Kak Nurul betul. Menemani beliau lagi di kepengurusan ini. Kalau selain di Kuarcap, kalau nggak salah nih Kak Said juga selaku Ketua Kuaran Padangan tuh ya. Betul, di Kuaran Padangan ya. Rangkap-rangkap. Diberi amanat oleh rekan-rekan di Padangan Kak. Karena memang kalau masa bakti di Kuaran sama Kuarcap ini juga beda Kak ya. Kalau di Kuaran ini periode keberapa Kak? Saya kepengurusan periode yang keempat kan? Keempat. Kalau jadi Kuarannya? Yang kedua. Ini habis ini harus ada regenerasi, harus memaksa punya generasi kan. Tapi kalau nanti masyarakat atau Pramuka Padangan masih Kak Said gimana nanti? Harus saya paksa ada generasi kan, biar muncul kan tunas ini tadi kan. Betul, harus ada muncul tunas kembali. Jadi harus pimpinan harus menyiapkan regenerasi itu kan. Siap. Ya, semoga nanti tetap aktif seperti saat ini juga. Siap, insya Allah tetap aktif. Luar biasa. Kalau memang kita melihat Pramuka di Bojonegoro, alhamdulillah kan geliatnya semuanya ikut aktif lah gitu ya. Tapi kalau kita lihat dulu dari dulu Padangan itu selalu aktif. Amin. Mudah-mudahan. Kalau di sekarang di kepengurusan Kuarcap di periodenya Kak Nurul yang kedua ini di periode 2025-2030 ini Kak Said ini masuk di apa Kak? Alhamdulillah sama pimpinan sama Kak Nurul dipercaya menjadi andalan cabang bela negara kan. Bela negara. Kalau di sebelumnya di Humas kan. Di Humas. Humas dan Abdimas. Berarti termasuk senior nilai ini. Siap. Jadi kebetulan ini kan program Candu ini juga inovasi dari teman-teman Humas Kuarcap. Jadi hari ini ya kita ketemu dengan senior kita ini Kak Said. Tapi yang luar biasa ini. Yang kali ini yang luar biasa. Jadi ya semoga nanti ini bisa berjalan terus Kak Said. Amin. Pasti bisa. Itu. Ya memang kalau kita melihat beberapa aktivitas Kak Said kemarin kalau saya lihat itu juga beberapa kali di postingan di Facebook itu juga anu sekali Kak ya. Siap. Itu selain beragam pramuka itu kan punya seragam doreng-doreng warna biru itu. Oh iya siap. Itu kalau nggak salah itu dari apa Kak Said? Itu dari Kementerian Pertahanan. Kebetulan izin bercerita. Jadi awal muasal saya dipanggil oleh Kementerian Pertahanan untuk ikut diklat kader bela negara selama 1 minggu. Itu berarti di pusat Kak ya? Di pusat pendidikan dan latihan
bela negara miliknya Kementerian Pertahanan RI kayak itu ya. Berarti memang nggak salah kalau sekarang jadi andalan Iya, entah kebetulan entah apa kok ya tiba-tiba diberikan kepercayaan di andalan bela negara kan itu. Ya harus sesuai dengan pakemnya. Siap. Terus setelah tahun 2021 mengikuti diklat itu, kemudian tahun 2025 kemarin di akhir itu alhamdulillah terpilih bersama seluruh WI, seluruh dosen, kemudian akademisi dan pimpinan kementerian dipanggil menjadi fasilitator bela negara kan itu. Selama 1 bulan di Bogor, di Rumpin, di kampus pusat kompetensi bela negara, berubah nama, berubah nomenklatur. Jadi pusat kompetensi bela negara di bawah Kementerian Pertahanan selama 1 bulan kurang lebih di sana. Diberikan wawasan tentang bela negara untuk lapisan masyarakat kan itu. Berarti Kak saya ini mewakili Kabupaten Bojonegoro gitu. Insya Allah ya, Jawa Timur. Kemarin ternyata bertemu dengan rekan-rekan di Jawa Timur, ketemu dari Kesbang, ketemu dari rekan Kesbang, juga dari Lumajang, kemudian ada dari universitas juga yang dipanggil karena fasilitator itu minimal pendidikannya harus S2 kan itu. Jadi itu ya, jadi ada juga profesor juga yang bersama di sana. Kemudian pangkat terendah dari TNI kolonel kan itu. Jadi, juga ikut bersama pendidikan bersama kita kemarin itu dari Kementerian Pertahanan. Ada 2 kolonel yang ikut bersama kami. WI Wida Iswara gitu ya. Itu berarti kan pesertanya ada. Alhamdulillah. ada dari TNI, ada ya lintas semuanya. Lintas sektoral, betul kan itu ya. Biasa itu. Jadi memang ini komitmen dari Koartir Cabang Bojonegoro untuk bagaimana sesuai dengan profesionalitasnya masing-masing, bahwa andalan ini juga backgroundnya memiliki yang seperti itu. Siap. Ya. Alhamdulillah diberi kepercayaan juga, diberi kepercayaan untuk thalabul ilmu kan itu. Ya. Kalau nggak salah kan memang kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu, memang ini pramuka saat ini kan juga memang salah satu pendidikan untuk menempa bagaimana anggota anak-anak muda itu memiliki jiwa atau bela negara itu. Betul nggak salah ya saya. Okay. Jadi kalau membahas masalah tentang pramuka, berarti harusnya ini secara otomatis harus sesuai dengan tujuan dari bela negara itu kan? Ya. Betul ya. Jadi sebenarnya garda terdepan untuk generasi muda bela negara itu ya, garda terdepannya adalah di pramuka. Ya, karena di situ ada pembentukan karakter, disiplin, integritas, kejujuran, kebersamaan. Nah, di situ itu kalau disinkronisasi dengan nilai dasar bela negara masuk kan itu. Oke. Karena memang ya saat itu kan kalau kita lihat mungkin tantangan ke depan untuk anak-anak muda ini kelihatannya semakin luar biasa sekali ya. Semakin luar biasa. Jadi kan memang kalau apalagi dengan adanya distribusi yang besar-besar gini, kayak gitu. Besok itu kayak barangnya untuk bela negara. Iya. Ya, jadi harus betul-betul dikuatkan kembali. Ya, alhamdulillah. Di kementerian yang baru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pramuka diwajibkan kan itu, diwajibkan kembali, baik mulai dari SD sampai di SMA sederajat diwajibkan kembali. Nah, itu di pramuka, di pramukanya diwajibkan sekarang, ekstra wajib. Ya, kalau dulu kan ekstra pilihan. Iya. Nah, ini dikembalikan kembali di pemerintahan sekarang. Kalau kenapa kok harus di pramukanya yang diwajibkan? Apakah nanti di organisasi yang lain itu nggak bisa? Iya, susunan di kepramukaan ini Kak Niko sudah tertata mulai dari nasional sampai tingkat ranting, bahkan tingkat gugus depan. Sudah tertata dan sudah berjalan. Ibaratnya selalu ada tunas begitu. Nah, disitulah kalau kita kaitkan dengan bela negara, itu pembentukan karakter ada di situ, ada di pramuka. Maka saya sependapat bahwa pramuka itu wajib di gugus depan. Melihat dari susunan kepengurusan selalu ada itu. Dan
harapan kami, harapan kita semua, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, kota atau provinsi kan membackup kegiatan-kegiatan pramuka itu menjadi ekstra wajib yang betul-betul diterapkan di Gugus Depan kan itu. Karena garda terdepan di pramuka ya diantaranya ya bela negara itu. Sesuai dengan fungsi kami di fasilitator bela negara, harapannya adik-adik pramuka itu sebagai garda terdepan di bela negara. Karena bela negara itu tidak soal mengangkat senjata sekarang, tidak. Tetapi kejujuran, integritas, kemudian sesuai dengan dasar dharma itu semua kandungan dari nilai dasar bela negara kan itu. Ada di situ. Berarti kalau arahnya bela negara di era modern ini berarti arahnya kepada pembentukan karakter itu sendiri kan? Di antaranya pemberontakan karakter. Kalau di pramuka itu kaitannya ini izin kan Niko. Di nilai dasar bela negara itu kan ada 5. Kemudian kalau disinkronkan dengan Trisatya, sebuah janji. Nah, di antaranya kan demi kehormatanku aku berjanji itu akan bersungguh-sungguh. Nah, itu adalah janji suci bagi seorang insan pramuka. Di antaranya ada kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu terkoneksi Kak Niko dengan nilai dasar bela negara yang ada cinta tanah air. Di situ koneksinya. Janji itu sudah bagian dari bela negara. Nah, implementasinya adalah di dasar dharma Kak Niko. Ada suka bermusyawarah. Itu adalah bagian dari konsep-konsep nilai dasar bela negara kan itu ada di situ. Artinya memang saat ini ya mau nggak mau pramuka harus jadi penopang utama itu Kak saat ini. Mau tidak mau ya kita sebagai insan walaupun nilai bela negara itu kan saya katakan tadi tidak harus mengangkat senjata begitu. Tetapi lewat pendidikan karakter, lewat pendidikan pramuka tadi kita berikan ini nilai-nilai dasar bela negara yang ada di Trisatya dan Dasar Dharma ada kan Niko di situ. Ya kalau kita melihat itu kan kompleks sekali ya antara 3 janji dan 10 nilai yang ada di pramuka. Dasar Dharma. Kembali lagi ke tadi untuk bela negara itu sebenarnya relevansi ini di pramuka itu apakah juga bisa diekstraksi atau di masyarakat atau gimana? Implementasinya gimana gitu? Ya, gini Niko, di nilai dasar bela negara yang kelima ini itu ada mempunyai kemampuan awal bela negara. Kalau kita breakdown, kemampuan awal bela negara itu orang-orang yang sehat Kak Niko. Nah, di pramuka sebenarnya tidak hanya tepuk tangan dan berkemah. Nah, betul. Tidak hanya tepuk tangan dan berkemah. Tetapi bagaimana dengan bertepuk tangan dengan berkemah itu muncul kesehatan-kesehatan. Nah, kita kembali di nilai dasar bela negara yang kelima tadi. Mempunyai kemampuan awal bela negara kan harus orang-orang yang sehat. Nah, orang-orang yang sehat ya mampu berkemah, mampu hidup di alam terbuka. Itu kan kemampuan awal bela negara di situ. Itu contoh kecil kan Niko, ya. Belum lagi nanti kita ada survival kalau di tingkat penegak. Kemudian ada belajar memasak, itu kan bagian dari kemampuan awal bela negara. Itu saya ambil irisan nilai dasar bela negara yang kelima kan Niko. Ya kita kombinasikan dengan kita berkemah. Orang salah. Pramuka itu bertepuk tangan dan berkemah, bukan. Banyak nilainya itu termasuk dan Trisatya itu tadi. Saya juga agak jengkel kalau dikatakan bahwa anak pramuka itu biasa tepuk-tepuk, biasa kalau ada guyon-guyonan tuh salam pramuka, dikira kita hanya bisa itu kan? Enggak, itu perlu kita buka cakrawala pengetahuan kembali bahwa tidak hanya ditepuk tangannya, tapi bagaimana kita di pendidikan sehari-hari di setiap latihan ada upacara pembukaan, penghormatan pada bendera, ada Pancasila. Itu bagian dari cinta tanah air. Itu. Jadi nilai dasar bela negara ada semua. Jadi kalau latihan pramuka itu harusnya tetap harus dimulai dari upacara harus hormat kepada bendera. Iya, ada kan di awal latihan dan di akhir latihan. Itu adalah bagian dari bagaimana kita pembiasaan. Nah, dari pembiasaan ini kan terbentuk karakter. Nah, cinta pada tanah
tanah air dengan menghormat bendera. Jangan sampai lupa bahwa bendera kita merah putih kan. Iya, karena ada beberapa yang tidak memakai latihan apa cara pembukaan, tidak langsung di ruangan, tidak diajari bagaimana di alam terbuka itu. Nah, salah satu obrolan kita hari ini Kak Said ini kan juga salah satu juga refleksi kita sendiri internal pramuka ya Kak Said ya. Ya. Nah, jadi ini kalau pembina, nah ini ya yang masih belum melaksanakan upacara pembukaan setiap latihannya. Nah, ini jadi catatan nih. Iya, harus jadi catatan gitu ya. Nilai dasarnya bela negara ada di situ, bagian dari cinta tanah air gitu ya. Bagian dari cinta tanah air. Karena memang di dalam undang-undang tentang kepramukaan juga salah satunya kan untuk bagaimana kita arahnya juga ke rasa tanah air itu dan bela negara. Bela negara itu. Oke Kak saya. Jadi memang luar biasa inilah ada relevansinya antara apa yang hari ini kita kerjakan, bahwasanya ini juga untuk mencetak karakter anak-anak muda kita untuk bagaimana mencintai tanah air atau Betul. ikut bela negara. Ikut bela negara. Kalau hari ini kan Kak saya, ini kebetulan kita kan tag-nya juga pas pada waktu puasa ya. Siap ya. Tapi di puasa ini kayaknya kok lebih menggelegar daripada periode sebelumnya Kak Said. Nah, ini kan tentang adanya isu-isu perang dan sebagainya itu. Nah, kiranya nanti ini kira-kira kalau seumpama ya mohon maaf, semoga aja nggak terjadi lah di kita. Kalau seumpama nih ya ini amit-amit lah. Seumpama kalau kita ini dalam keadaan seperti ini, melihat kondisi kita ke depan ini yang harus dilakukan oleh anak-anak pramuka itu gimana Kak Said? Ya, yang pertama situasi geopolitik nasional, internasional seperti ini. Jadi ya, sebagai anak-anak pramuka ya, yang pertama sesuai dengan tupoksi masing-masing, ya belajar sesuai dengan itu. Kemudian dalam tataran bela negara, anak-anak saya sering melihat adik-adik yang memakai motor tidak pakai helm. Nah, itu kalau di tataran bela negara tidak patuh pada hukum, ya, tidak patuh pada hukum. Ya, kalau bisa ya memakai helm, ya, kalau mensikapi. Kemudian ya kita berdoa kan, mudah-mudahan ekstalase ini tidak merembet ke negara kita. Dan kita juga harus bersiap kan Niko, bangsa kita juga harus bersiap manakala terjadi ekstalase politik, karena sumber daya alam itu kan semakin menipis, dan bangsa-bangsa lain ketika tidak ada map sumber daya alam yang memadai, mau nyaplok. Ya, nyaplok. Nah, maka bangsa kita juga harus bersiap juga apabila terjadi sebuah ancaman, sebuah gangguan dan hambatan dari bangsa lain. Dalam konsep tataran bela negara adalah sistem pertahanan masyarakat semesta. Tetapi kita pramuka ini di komponen pendukung kan Niko. Ya, di komponen pendukung. Jadi ada komponen utama, ada komponen cadangan, dan kita ini pelajar masyarakat di komponen pendukung kan Niko. Nanti di pendukungnya. Di pendukung ya. Kalau nggak salah juga kan mungkin kalau periode tahun kemarin kalau saja pada waktu itu Kak Budi Waseso Kakuarnas audiensi dengan DPR pada waktu disampaikan bahwasanya mungkin bisa nanti pramuka itu ambil di sana sebagai kalau nggak salah komponen cadangan. Komponen cadangan. Kalau terkait dengan komponen cadangan sendiri itu gimana sih Kak Said itu? Ya. Jadi di sistem pertahanan rakyat semesta itu ada 3 Niko. Yang pertama komponen utama itu TNI dan Polri yang di dalamnya. Kemudian komponen cadangan yang sudah dilatih dengan usia maksimal insya Allah 35, atau dari TNI, atau dari ASN yang baru masuk dengan usia muda kemudian dilatih untuk menjadi komponen cadangan. Komponen cadangan ini dikandung maksud apabila terjadi perang itu membantu TNI, Polri ikut perang. Langsung ikut terjun. Karena di komponen cadangan itu juga dilatih bagaimana menghadapi situasi perang. Jangan sampai terjadi seperti halnya di Ukraina yang diserang Rusia.
karena komponen cadangannya minim, Ini. masyarakat lari. Iya. Nah, dengan banyaknya komponen cadangan, kemudian masyarakat dilatih untuk bela negara, bagaimana ketika terjadi hal-hal yang seperti itu, kita tidak lari, tapi ikut memberikan support kepada komponen utama. Dalam hal ini adalah TNI, Polri. Kalau saat ini posisi kita Kita di komponen pendukung. Pendukung. Ya, kita di komponen. Termasuk saya bela negara itu di komponen pendukung, memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu guru. Kebetulan tugas saya kan pengawas, kemudian pemahaman kepada siswa tentang bela negara. Jadi sekali lagi bela negara tidak tentang mengangkat senjata gitu. Bagaimana kita mematuhi aturan, ya, tidak menjelek-jelekan pimpinan, itu juga termasuk bagian bela negara kayak gitu kan itu. Ya, berarti saat ini ya kita harus tahu posisi kita hari ini. Memang kenapa kok hari ini di Pramuka, khususnya di Pramuka Bojonegoro ada andalan urusan bela negara. Jadi kan memang kita arahnya nanti bisa terjun kepada masyarakat ketika kok ya amat-amat ya dar gitu. Iya. Sudah tahu respon kita tuh sebagai mana sebagai masyarakat tadi gitu loh. Minimal di nilai dasar yang kelima kan itu, mempunyai kemampuan awal bela negara. Ya, itu kan dilatih fisik juga saat di sana. Ya dilatih bongkar pasang senjata juga di saat diklat di sana. Gitu. Kalau nggak salah Kak Said ini kan juga aktif di Saka juga ya, Satuan Pramuka. Iya, saya saat SMA itu pernah melimpah di 3 Saka Kak Niko. 3 Saka. Jadi pertama kali di Saka Bayangkara, kemudian ternyata ada pekan imunisasi nasional. Kami diambil oleh puskesmas untuk dilantik, dilepas bed kita waktu itu Bayangkara untuk mendampingi para dokter, para bidan di pekan imunisasi nasional yang kena polio itu. Tahun 95 kalau nggak salah. Oke. Saya belum lahir. Dilantik menjadi Saka Bakti Husada. Langsung dilantik menjadi anggota. Kemudian setelah itu ikut di Saka Bahari. Ya, jadi 3 Saka Kak Niko. Tapi setelah itu kembali lagi ke Gudeb dan aktif di Saka Bayangkara. Ya, jadi emang nggak jauh-jauh dari apa yang hari ini digeluti Kak Said ya. Betul. Jadi emang jadi kader Pramuka ya kita mau nggak mau harus siap ditempatkan di mana saja. Tempatkan di mana saja. Gitu. Jadi kalau seumpama untuk anggota Pramuka mungkin Kak Said ya. Kalau seumpama ingin ikut seperti jadi Kak Said jadi apa tadi fasilitator bela negara itu gimana Kak Said itu? Jadi yang pertama harus kader dulu kan itu. Jadi kader bela negara. Misalkan ini dari Warcap ada yang mau ikut pendidikan kader bela negara di Kementerian Pertahanan, pimpinan harus berkirim surat ya nih. Berkirim surat di Pusat Kompetensi Bela Negara. Insya Allah kita kawal suratnya, nama-nama siapa yang mau dipanggil. Ya. Nanti setelah lulus, nah barangkali nasibnya baik seperti saya gitu ya, nasib baik ya. Nasib baik dipanggil menjadi fasilitator. Jadi kalau kader bisa menjadi narasumber kan itu, menjadi narasumber di kegiatan bela negara. Kalau fasilitator bisa menyelenggarakan diklat yang nanti sertifikatnya itu bisa dikeluarkan dari Kementerian Pertahanan. Jadi misalkan Warcap ini menyelenggarakan diklat kader gitu kan, nah itu bisa saya sebagai fasilitator mengajukan siapa-siapa yang mau sertifikat dari Kementerian Pertahanan dengan JPL yang disesuaikan. Berarti arahnya lebih ke formal. Berarti kan kalau di Pramuka ini harusnya bisa jadi poin plus Kak Said ya? Bisa. Untuk jadi kader bela negara. Jadi kader bela negara bisa. Ya, misalkan nanti siapa yang kita mau ke sana gitu, ya harus siap fisik Kak. Karena bangunnya jam 3 pagi, sudah harus di musola. Setelah itu senam, kemudian bersih diri,
kemudian baru makan pagi, baru materi. Sampai malam. Berarti harusnya Tuhan nggak jauh beda dengan kegiatan-kegiatan pramuka Kak Said ya? Tidak jauh beda. Ya. Bahkan di akhir, kalau di pramuka namanya ada api unggun Kak Niko. Kalau di sana api semangat bela negara. Ya kita api unggun. Ya. Kalau di sana itu nilai dasar bela negara itu kalau di kita kan Trisatya sambil menghormat bendera itu. Ya. Tapi entah masih apa enggak kalau di kegiatan-kegiatan persami dan lain sebagainya arahnya ke suka-suka ya kalau di pramuka. Kalau di sana betul-betul api semangat bela negara itu sakral Kak. Jadi terakhir sebagai pengukuhan kita sebagai kader, sebagai fasilitator. Jadi saya 2 kali itu dikukuhkan di sana dengan proses api semangat bela negara. Oke. Hampir sama yang dengan api unggun itu. Harusnya ya bisa. Ya kalau teman-teman pramuka Bojonegoro kalau mau ikut ya bisa lah. Harusnya sudah siap itu lebih masuk ke lebih ke formalnya seperti Kak Said. Siap, bisa nanti kita hubungkan kan itu. Jadi itu terkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bela negara. Barangkali Kak Said ini ada kiranya sesuatu hal yang atau pesan-pesan penyemangat untuk teman-teman pramuka Bojonegoro ini kiranya baik rasanya mencintai tanah air tuh gimana? Iya, terima kasih Kak Niko yang luar biasa adik-adik yang hari ini masih setia dengan pramuka karena kita sudah janji dengan Trisatya kita implementasinya dengan dasar dharma. Mari kita ambil sebuah irisan dari dasar dharma yang ke-10, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Itu adalah sebuah implementasi kita, integritas kita sebagai seorang pramuka. Nah, di pramuka itu juga tidak ada kata pensiun Kak Niko. Dimanapun, kapanpun jiwa-jiwa pramuka itu harus tetap kita hadirkan. Dan insya Allah saya bisa seperti saat ini. Tadi saya ngobrol sama teman, saya bisa seperti ini juga karena punya jiwa-jiwa pramuka. Dan tidak ada sekat kalau di jiwa pramuka karena kita memanggil Kak. Tidak ada bapak, tidak ada tuan, ya, yang ada adalah kakak dan adik. Dan sekat itu hilang. Ya, walaupun dengan pimpinan, kalau ketika sudah kita jiwa-jiwa pramuka, kita akan hilang karena kakak dan adik. Maka insan-insan pramuka, adik-adik semua, dimanapun berada, ayo tetap ikut pramuka. Bila perlu sampai ke pembina, sampai ke pelatih, jangan hanya peserta didik saja, sampai ke pembina, kemudian pelatih dan sampai ke pelatih paripurna itu kan. Oke, luar biasa. Terima kasih Kak Said atas waktunya. Sama-sama Kak Niko. Kita bisa nyambung lagi. Sukses selalu. Channel kita Humas. Oke, terima kasih untuk teman-teman pramuka Bojonegoro. Kita ikuti untuk episode selanjutnya.